Setelah kalah dari Jepang, banyak sekali para netizen pecinta sepak bola Indonesia, entah dia cinta atau enggak, itu juga enggak jelas, berharap Sintayong harus diganti. Peluang untuk melaju ke babak 16 besar, saya kira Indonesia masih ada peluang. Kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Kalau banyak netizen pecinta timnas Indonesia yang katanya dia cinta banget sama timnas Indonesia, dia meminta untuk mengganti Sintayong dari kursi pelatihan tim nasional Indonesia. Kalau pola pikir saya seperti ini, siapapun pelatihnya, entah misalkan kita berbicara Jose Mourinho, kalau pelatih ini hanya tujuannya membuat strategi, mengatur serangan, memadukan para pemain, itu sangat gampang. Tapi di Indonesia ini adalah para pemainnya belum seperti itu. Kalau kita berbicara tim nasional Jepang, hampir 98% semua pemain yang ada di tim nasional Jepang itu bermain di Liga Eropa. Sedangkan Indonesia kita tahu sendiri, ada beberapa pemain yang memang bermain di Liga Eropa, tapi kita pasti tahu dan mampu melihat progres dari permainan tim nasional Indonesia. Mungkin dari awal kita mengira dengan melihatnya para pemain dan juga peringkat FIFA, tim nasional Indonesia ini akan menjadi lumbung gol bagi para pemain-pemain Irak ataupun Jepang. Karena kalau kita melihat selisih dari peringkat sangat jauh banget. Tapi di sini Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing. Kalau kita berbicara ranking, saya kira kekalahan 3-1 atas Jepang dan juga Irak itu menunjukkan bahwa timnas Indonesia tidak kaleng-kaleng. Kalau kita berbicara kekalahan, kita ingat Jerman juga dihajar 4-1 oleh raksasa Asia. Apa bedanya? Sekelas Jerman kalah 4-1, tapi Indonesia kalah 3-1. Berarti di sini sebenarnya pemain-pemain yang ada di tim nasional Indonesia ini sudah bagus. Apalagi para pemainnya didominasi oleh para pemain muda yang usianya di bawah umur 23. Oke, sekarang kita berbicara pertandingan kemarin. Saya kira Justin Hubner benar-benar luar biasa ketika dia difokuskan pada posisinya. Justin Hubner benar-benar membuat lini pertahanan Indonesia ini solid. Bahkan Jepang pada babak pertama tidak mampu membobol gawang Indonesia yang dijaga ketat oleh Rizky Ridho, Jordi Amat dan juga Justin Hubner. Meskipun pada awal-awal pertandingan Jordi Amat lagi-lagi membuat kesalahan dan akhirnya tercipta sebuah gol. Saya kira seharusnya tim sekelas Jepang ini sudah mampu menciptakan gol pada babak pertama dari permainan indahnya. Kalau kita melihat passing dan juga dribbling, Jepang luar biasa. Ball position 75% dikuasai oleh Jepang. Kayak kita tahulah pemain-pemain Jepang ini luar biasa. Bahkan sekelas Minamino pun ketika diturunkan dia juga nggak berkutik dengan pertahanan Indonesia. Yang bikin gua salut pada pertandingan kemarin adalah selama 90 menit lebih stamina para pemain Indonesia luar biasa, tetap stabil. Semangat juangnya pun juga luar biasa. Perjuangan yang patut kita apresiasi. Kalaupun banyak yang mencibir bahwa Sintayong ini harus diganti, saya kira gua nggak setuju. Karena Sintayong lebih paham karakter para pemain-pemain yang ada di Indonesia. Karena Sintayong ini benar-benar membangun fondasi sepak bola yang ada di Indonesia saat ini. Kalau kita berbicara peluang, lagi-lagi kita menunggu hasil pertandingan Bahrain dan juga di pertandingan lain ada Oman. Ketika Oman nanti ini draw, Indonesia kemungkinan besar akan lolos. Kalaupun Bahrain di sini kalah, ya minimal kalah 0-2 atau berapa, Indonesia juga akan tetap lolos. Meskipun Indonesia nanti nggak lolos, saya kira saya tetap bangga. Melawan Irak kita 3-1, melawan Jepang kita juga 3-1. Dan yang paling istimewa, di semua laga Indonesia mampu menciptakan gol. Luar biasa sekali. Vietnam nggak mampu menciptakan gol di semua laga, termasuk melawan Indonesia. Ini sebuah progres yang luar biasa. Bahkan
Ada beberapa pemain dari Jepang pun juga mengapresiasi untuk 2-3 tahun ke depan saya kira Indonesia akan menjadi tim yang patut dipertimbangkan di kawasan Asia Tenggara melihat progres para pemain-pemainnya yang luar biasa. Dari sentuhan-sentuhan magisnya Sintayong kemarin kita sempat termenganga. Elkan Bagot dimasukkan di bagian striker. Kita semua sempat bengong. Tapi lagi-lagi inilah Sintayong yang mempunyai sejuta strategi. Ternyata itu juga berfungsi sangat maksimal. Ketika lemparan jauh Pratama Arhan ini, semua terfokus pada Elkan Bagot yang memang dia mempunyai tinggi badan di atas rata-rata. Otomatis pada para back dari Jepang ini fokus pada Elkan Bagot. Ternyata bola jatuhnya pada kaki Sandy Walsh dan terciptalah sebuah gol. Kalau kita melihat proses golnya ini, maka kita pasti tahu semangat juang tim nasional Indonesia nggak pernah kendor selama 90 menit lebih. Kenapa? Kebanyakan timnas Indonesia tempo dulu senior ketika udah memasuki menit-menit ke 80 itu justru menjadi lumbung gol yang semakin banyak. Tapi kali ini konsentrasi tetap konsentrasi pertahanan, agresivitas ketika harus menyerang, ketika harus kembali ke defense, maka pemain-pemain timnas Indonesia ini masih mempunyai stamina yang mumpuni untuk ke depan ke belakang, sehingga pada menit-menit akhir pun Indonesia masih mampu untuk menciptakan sebuah gol. Karena ini adalah menit-menit krusial yang banyak sekali dialami oleh tim-tim besar, konsentrasi udah mulai berkurang, tapi Indonesia di sini menunjukkan mereka nggak mau meskipun kalah harus tetap mampu menciptakan sebuah gol. Dan akhirnya kemarin saat melawan Jepang pun Indonesia masih mampu menciptakan gol. Luar biasa. Kalau saya pribadi, saya berharap Sintayong tetap bertahan di Indonesia untuk melatih tim nasional Indonesia. Karena saya melihatnya itu bukan dari sebuah prestasi. Oke lah, kita jujur, prestasi itu sangat penting dalam sebuah sepak bola ataupun olahraga apapun. Prestasi adalah tujuan akhir. Akan tetapi kita beda. Indonesia ini mempunyai sistem persepak bolaan yang berpuluh-puluh tahun sangat amburadul. Kalau kita selalu berbicara tentang pemain-pemain yang ada di Indonesia saat ini, saya kira memang nggak layak, belum layak untuk bersaing di Piala Asia. Maka dari itu PSSI beserta jajarannya dan juga Sintayong mencoba meracik pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Itu pun ternyata masih belum mampu. Akan tetapi kalau kita melihat progresnya, saya kira kita nggak boleh menutup mata. Permainan Indonesia luar biasa, terutama fisik, staminanya gila. Penerapan strategi memang saya kira antara pelatih Indonesia dan Jepang ini mempunyai benar-benar strategi yang luar biasa, akan tetapi memang level para pemain memang sudah bisa kita lihat kemarin levelnya memang berbeda. Tapi ketika level itu perbedaannya cukup jauh, pemain Indonesia mampu menerapkan strategi yang diberikan oleh Sintayong sehingga Indonesia tidak menjadi lumbung gol oleh tim yang mempunyai ranking 17 dunia. Oke, salam sehat, salam waras, Indonesia juara.